Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam kuat, salam semangat untuk pasukan Musbil 14 kelas. Kembali lagi di muatan tematik ilmu pengetahuan alam. Tema 2, subtema 3. Pembahasan kali ini adalah tentang manfaat adaptasi makhluk hidup bagi manusia dan lingkungannya. Setiap makhluk hidup memiliki kemampuan beradaptasi untuk bertahan hidup. Nah, kemampuan itu ditandai dengan bentuk atau struktur khusus dari makhluk hidup tersebut. Bentuk atau struktur khusus tersebut juga bermanfaat bagi manusia dan lingkungannya. Berikut ini adalah manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungannya. 1. Lidah buaya. Daun lidah buaya memiliki daun berduri. Adakah di antara kalian yang tahu apa fungsi dari daun berduri tersebut? Nah, benar sekali. Daun yang berdurinya itu berfungsi untuk mengurangi penguapan. Dan dia juga memiliki daun yang tebal untuk menyimpan air, serta akar yang panjang dan menyebar agar lebih mudah mencari air. Manfaat lidah buaya bagi lingkungan adalah dapat menyerap polusi udara di sekitarnya, dan untuk manusia, lidah buaya sering dimanfaatkan untuk penyembuhan luka luar. Contoh lainnya ada tanaman bakau. Bagi lingkungan, yang bermanfaat dari bagian tubuh bakau adalah akarnya, karena dapat mencegah abrasi di pantai, dan akarnya tersebut menjadi tempat hidup hewan di laut, seperti ikan dan jenis udang-udangan. Contoh berikutnya adalah pohon kelapa. Kalian pasti tahu dong, pohon kelapa. Iya, benar sekali. Pohon kelapa biasanya tumbuh di daerah pesisir pantai ya. Dan hampir seluruh bagian pohon kelapa dapat dimanfaatkan oleh manusia. Seperti buahnya, dapat digunakan untuk bahan makanan dan minuman. Daunnya dapat digunakan untuk membuat atap rumah, dan batangnya yang tidak bercabang serta kuat digunakan sebagai bahan bangunan. Berikutnya, manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Yuk, langsung aja ke contoh hewannya. Check it out. 1. Lebah. Lebah merupakan sejenis serangga yang memiliki ciri khusus berupa sengat di ekornya. Namun demikian, lebah memberikan banyak manfaat bagi manusia. Makanan lebah adalah nektar dan polen dari berbagai macam bunga. Lebah menghasilkan madu yang disimpan di dalam sarangnya. Bagi lingkungan, lebah bermanfaat untuk membantu penyerbukan tanaman, dan madu yang dihasilkannya sering dibuat manusia sebagai makanan dan minuman karena baik untuk kesehatan. Contoh yang kedua adalah cacing tanah. Cacing tanah hidup di dalam tanah yang lembab. Cacing bergerak dan mencari makan di dalam tanah. Gerakan cacing di dalam tanah tersebut membuat tanah berpori. Nah, tanah yang berpori membuat tanah mampu menyerap air dan nutrisi sehingga tanaman yang hidup di dalam tanah tersebut menjadi subur. Tahukah kalian, cacing menghasilkan kotoran. Nah, kotorannya dapat membuat tanah menjadi subur. 3. Domba. Domba merupakan hewan yang memiliki ciri khusus berupa rambut tebal. Oh, ada yang tahu tidak? Rambut domba biasa dimanfaatkan manusia untuk apa?
Ya, benar sekali. Rambut domba dimanfaatkan sebagai bahan pembuat kain wol untuk pembuatan pakaian hangat. Selain itu, kotoran domba juga dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman loh. 4. Kerbau. Di beberapa daerah di Indonesia, daging kerbau dijadikan makanan seperti sate, pindang, dan soto. Kulit kerbau juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan kerupuk kulit, serta dijadikan kulit gendang dan beduk. Tanduknya untuk hiasan rumah dan barang kerajinan. Dan tenaganya dimanfaatkan untuk membajak sawah atau menarik gerobak. Yang kelima, unta. Unta memiliki kaki yang panjang dengan otot-otot yang kuat. Oleh karena itu, unta dapat membawa muatan yang berat dengan jarak tempuh yang panjang. Tubuh unta kuat membawa beban hingga 500 kg. Maka dari itu, tenaganya dimanfaatkan sebagai alat transportasi di daerah gurun pasir. Pelestarian hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, ada pula manusia yang memanfaatkan hewan dan tumbuhan secara berlebihan demi untuk mendapatkan keuntungan ekonomi yang besar. Nah, kegiatan permanfaatan tersebut seringkali tidak memperhatikan kelestarian populasinya, sehingga mengarah pada ketidakseimbangan lingkungan, bahkan kepunahan. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mengetahui bahwa kawasan konservasi dibedakan menjadi kawasan konservasi in situ dan ex situ. Lembaga konservasi yang dibuat oleh pemerintah secara in situ antara lain itu membuat taman nasional, misalnya Taman Nasional Komodo yang melindungi komodo beserta habitatnya. 2. Membuat cagar alam, yaitu untuk melindungi tumbuhan-tumbuhan langka. 3. Membuat suaka marga satwa, yaitu untuk melindungi hewan-hewan langka. Dan yang keempat, membuat hutan lindung untuk melindungi makhluk hidup yang ada di dalamnya. Lembaga konservasi secara ex situ yang dibangun oleh pemerintah antara lain itu membuat kebun binatang, 2. Membuat kebun raya, 3. Membuat kebun plasma nutfah. Ayo, ada yang tahu nggak apa maksud dari kebun plasma nutfah? Wow, benar sekali. Yang dimaksud kebun plasma nutfah adalah perkebunan yang memiliki tingkat keanekaragaman yang tinggi dari segi tanaman yang dibudidayakan dan merupakan salah satu kebun koleksi, tapi di mana cakupan tanaman yang dibudidayakan luas. 4. Membuat tempat penangkaran hewan langka. Dan yang kelima, membuat tempat budidaya tumbuhan langka. Berikut ini usaha agar hewan dan tumbuhan langka tidak punah, antara lain dengan cara: pertama, pemerintah membuat undang-undang yang melarang perburuan liar dan penebangan liar. 2. Pemerintah harus tegas menyikapi tindakan pelanggaran undang-undang, misalnya ada masyarakat yang nekat memelihara orang-utan di rumahnya. 3. Pemerintah harus menyelamatkan hewan-hewan langka yang dipelihara di rumah secara ilegal. Keempat, kita juga harus ikut melaporkan para pemelihara hewan langka yang ilegal ya. Kelima, ikut dalam program pelepasan hewan langka ke alam liar habitat aslinya, misalnya program pelepasan tukik ke lautan. Dan yang keenam, mencegah adanya penjualan hewan-hewan langka di pasar lokal maupun internasional secara ilegal. Berikut ini Ibu tampilkan beberapa tumbuhan langka yang dilindungi di Indonesia.
Ada tanaman ulin yang biasa dimanfaatkan kayunya. Anggrek larat. Ada bunga bangkai atau nama latinnya Amor popalus titanum. Dan Rafflesia arnoldi. Berikutnya, beberapa hewan yang dilindungi di Indonesia. Ada kukang, penyu hijau, anoa, ada rusa bawean, kakatua jambul kuning, dan oak Jawa. Demikian pembahasan materi IPA di tema 2 subtema 3. Semoga bisa menambah wawasanmu tentang alam. Oke, kita akhiri ya. All say alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya pasukan Mus'ab dan pasukan Bilal. Allahu Akbar.